Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rahma Fadila, NIM 070. Di sini saya akan mempresentasikan materi filsafat hukum, yaitu hak menolak dan mematuhi hukum sebagai pemenuhan nilai UAS. Langsung saja masuk kepada materi. Dalam materi ini saya akan membagi ke dalam dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama, hak menolak hukum, dan yang kedua, hak mematuhi hukum. Langsung saja memasuki kepada materi yang pertama, yaitu hak menolak hukum. Penolakan terhadap hukum merupakan kondisi yang sangat berbahaya karena hal tersebut dapat mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Nah, civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan tiga kemungkinan sikap, yaitu yang pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan. Yang kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bisa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Yang ketiga, subjek menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui oleh publik. Thoreau menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil karena manusia memiliki suara hati. Sedangkan John Rawls memandang civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil, itulah maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil. Nah, ada tiga kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu yang pertama, apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Yang kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Ketiga, civil disobedience sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan yang serius. Nah, civil disobedience ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik. Nah, memasuki materi yang kedua, yaitu hak mematuhi hukum. Nah, kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika The Good Samaritan, seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figur yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.